Jiwa yang kuat lahir dari disiplin, kerja keras, dan kesetiaan pada tugas. Terus melangkah karena pengabdian tidak pernah mengenal lelah. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu keempat bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Diha. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Dalam pelaksanaan operasi Yuda Samudra 2026, KRI Hiu 634 di bawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Koarmada 2 melaksanakan operasi Search and Rescue terhadap korban tenggelamnya kapal layar motor Nurul Salsa di perairan Laut Flores. Pengerahan unsur KRI tersebut merupakan bentuk respon cepat TNI Angkatan Laut dalam mendukung operasi kemanusiaan guna membantu pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban. Selama pelaksanaan operasi, seluruh prajurit KRI Hiu 634 melaksanakan penyisiran pada sektor pencarian yang telah ditentukan dengan tetap mengedepankan keselamatan personel dan material. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif di lingkungan satuan. Sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan program tersebut, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan peninjauan budidaya kedelai di lahan produktif yang berada di Jalan Semampir Baru Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 bersama rombongan juga berkesempatan memanen hasil budidaya kedelai yang telah memasuki masa panen. Melalui pemanfaatan lahan produktif secara berkelanjutan, Koarmada 2 berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional yang sejalan dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima Korstesikol Kepala Arsenal Laksma TNI Yesayas TM Silalahi STMT di ruang VIP Nala Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya. Korstesikol ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing satuan. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan terjalin kesamaan persepsi dalam mendukung pembinaan kekuatan, kesiapan alutsista, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Komando Armada 2 terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme prajurit melalui berbagai kegiatan pembinaan personil. Salah satunya dengan menggelar forum diskusi interaktif Perwira Koarmada 2 dan Perwira Hukum Wilayah Surabaya bertema Perspektif Hukum Laut Internasional di Era Perang Multidomain di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama para pejabat utama Koarmada 2, para asisten Pangko Armada 2, Kepala Satuan Kerja, Komandan Satuan, serta Komandan KRI jajaran Koarmada 2. Forum diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Rektor 2 Universitas Hang Tuah, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Iwan Isnurwanto SHMAP, dan Kepala Dinas Hukum Koarmada 2, Letkol Laut Hukum Wanita Sulastri SHM Teropsla. Melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif, para peserta memperoleh penguatan wawasan mengenai hukum laut internasional serta penerapannya dalam pelaksanaan operasi laut di tengah perkembangan ancaman dan dinamika perang multidomain. Komando Armada 2 kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih sejumlah penghargaan pada Treasury Award Sapa APBN tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya 1 di Gedung Keuangan Negara 1 Surabaya.
sejumlah satuan kerja jajaran Koarmada II berhasil meraih penghargaan pada berbagai kategori, diantaranya akuntansi Denmako Koarmada II sebagai peringkat pertama kinerja terbaik Paguyudipa 60 miliar rupiah hingga 150 miliar rupiah. Selain itu, akuntansi Satkor Koarmada II berhasil meraih peringkat kedua kategori ketepatan waktu penyampaian laporan LPJ Bendahara serta peringkat kedua kategori kinerja terbaik Paguyudipa di atas 300 miliar rupiah. Akuntansi Satkor Koarmada II juga meraih peringkat ketiga kategori penyelesaian laporan saldo rekening. Sementara itu, akuntansi Mako Koarmada II memperoleh peringkat ketiga kategori kinerja terbaik Paguyudipa di atas 300 miliar rupiah dan akuntansi Satvip Koarmada II meraih peringkat ketiga kategori kinerja terbaik Paguyudipa 100 miliar rupiah hingga 300 miliar rupiah. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada II mengikuti upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang dipimpin Inspektur Koarmada II Laksamana Pertama TNI Slamet Haryono di Dermaga Madura Koarmada II Ujung, Surabaya. Dalam upacara tersebut, Koarmada II membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dr. Andes Haji Arifatul Khoiri Fauzi MSI yang menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perundungan hingga ancaman di ruang digital. KRI Pulau Fani 731 melaksanakan penembakan meriam 20 mm Sea Ranger dalam rangka uji coba fungsi amunisi kaliber 20 x 128 mm di perairan utara Pulau Jawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengujian untuk memastikan performa, keandalan dan efektivitas amunisi sebagai upaya mendukung kesiapan sistem senjata TNI Angkatan Laut. Pelaksanaan uji fungsi menggunakan sasaran Tomato Killer dan ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Laut atau Kadislit Bangal, Laksamana Pertama TNI Dani Hotler Bahtera yang on board di KRI Pulau Fani 731. TNI Angkatan Laut kembali memperkuat diplomasi maritim melalui keikutsertaan KRI Igusti Ngurah Rai 332 unsur Satkor Koarmada II dalam latihan bersama Oruda 2026 di Vladivostok, Rusia. Setibanya di Rusia, Komandan KRI GNR 332 Kolonel Laut Pelaut Ahmad Makmur Ikhlas selaku dan Satgas bersama prajurit disambut Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Yayan Sofian, Asisten Intelijen Kasal Laksda TNI Andi Kriswanto, serta jajaran Angkatan Laut Federasi Rusia. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan deck reception di atas KRI Igusti Ngurah Rai 332 yang menampilkan tari Dayak, tari perang, tari kecak, serta tari Kalinka sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Rusia. Dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata dan jamuan makan malam. Latma Oruda 2026 kemudian resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bersama Panglima Armada Pasifik Rusia Admiral Viktor Nikolayevich Lina.
Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa latihan ini bertujuan memperkuat daya tangkal, meningkatkan profesionalisme prajurit, sekaligus memperkokoh diplomasi Angkatan Laut Indonesia dan Rusia. Melalui pelaksanaan Harbor Peace dan Sea Peace, kedua angkatan laut diharapkan semakin mempererat kerjasama dalam mendukung keamanan dan stabilitas maritim kawasan. Komandan KRI Igusti Ngurah Rai 332 Kolonel Laut Pelaut Ahmad Makmur Ikhlas selaku Komandan Satuan Tugas Latihan Bersama Oruda tahun 2026 menerima kunjungan Deputi Pacific Fleet Commander Vice Admiral Sergei Rekis di atas KRI GNR 332. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Latma Oruda 2026 yang bertujuan mempererat hubungan kerjasama dan meningkatkan interoperabilitas antara unsur-unsur angkatan laut yang terlibat. Momentum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi serta saling bertukar pandangan mengenai pelaksanaan latihan bersama. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira, Madejala, Jala Seva, Jaya Mahe.